Hubungan apa yang kamu miliki dengan 4 raja iblis besar? Hanya iblis-iblis tua dan 3 penguasa manusia yang memiliki kualifikasi untuk memiliki piring menantang bintang. Wanita berambut perak linglong menunjuk ke piring di depannya, menghentikan gerakannya untuk sementara waktu. Dia dengan tenang menjawab, "Kamu pikir aku akan menjawabmu? Karena kamu berasal dari klan iblis, kamu seharusnya tidak memiliki banyak hubungan dengan penguasa manusia. Ketika Raja Iblis melakukan invasi bersama ke alam suci kita, mereka membunuh banyak kerabatku. Karena Anda memiliki hubungan dengan mereka, saya tidak akan menghormati kakek Anda yang terhormat." Ekspresi membunuh muncul di wajah Yuanca. Dia bertepuk tangan, memanggil pusaran tekanan spiritual yang mengaburkan sosok raksasa itu dari pandangan. Sesaat kemudian, garis-garis kristal muncul dari jari-jarinya dan merobek ruang di sekitarnya. Pusaran itu tersebar dan mengeluarkan aliran kabut hitam, meninggalkan sosok raksasa kristal dengan mata ungu yang mengintimidasi. Mari kita lihat apakah piring menantang bintang dapat menahan seranganku yang terbangun. Raksasa itu berbicara dengan suara mengesankan dan mengangkat tangannya. Cahaya agung memancar dari tengah telapak tangannya. Ketika Linglong melihat ini, dia mengenakan senyum lembut yang mampu melelehkan musim dingin yang membeku menjadi musim semi yang mekar, kontras dengan wajah iblis yang sangat dingin. "Kamu pikir masih punya cukup waktu untuk bermain-main? Maksud kamu apa?" Raksasa kristal itu berkedip karena terkejut. Pada saat itu, cahaya yang berkelap-kelip dari selusin pilar batu yang mengelilingi altar tiba-tiba menjadi sangat suram. Dengan formasi raksasa di sekitar mereka dinonaktifkan, aliran ki iblis berkelanjutan yang menopang Yuanca terhenti. Sosok kristal mengungkapkan alarm marah dalam menghadapi perkembangan ini. Karena dia telah menggunakan indera spiritualnya untuk mematerialisasikan tubuhnya, dia benar-benar mengkonsumsi persediaan ki iblis sempurna yang terbatas. Ini sama sekali tidak baik untuknya. Dia segera menjerit dan cahaya menyala dari telapak tangannya yang terangkat, memadatkan seberkas energi setinggi 1 kaki ke arah Linglong. Serangan dilepaskan, memakan sisa ki iblisnya yang sempurna. Yuanca meraung marah karena tubuh kristalnya mulai terfragmentasi dan pelan-pelan hancur. Tanpa apapun yang menambatnya, dia menghilang dari dunia. Sinar kristal setengah saluran tiba sebelum Linglong di saat berikutnya. Dia sudah siap untuk serangan itu dan telah memukul piring di depannya dengan segel mantra perak. Piring tiba-tiba melonjak dalam ukuran dan dengan liar berkedip-kedip dengan cahaya bintang dalam persiapan untuk menyerap serangan. Tetapi jelas untuk melihat bahwa balok kristal sangat kuat, bahkan jika itu hanya setengah lengkap. Piring menantang bintang mengerang, bergetar, dan bahkan didorong mundur dalam serangan itu. Dari ekspresi Linglong, jelas bahwa ini sangat bertentangan dengan harapannya. Tangannya menyala dengan cahaya perak saat dia dengan cepat melayang ke depan dan mengetuk tepi piring. Tapi dalam tampilan yang tak terbayangkan, piring itu melonjak dengan cahaya bintang, dan sinar kristal melesat keluar dari bagian belakang piring, menghantam Linglong di perut. Dengan sangat terkejut di wajahnya, cahaya perak bersinar dari seluruh tubuhnya. Serangan itu menembus tubuhnya. Sambil mengerang, dia terhuyung kesakitan, dan cahaya perak terfokus di sekitar lukanya. Awalnya, tubuh wanita itu diringkas dari rasa spiritual yang sangat kuat. Ini akan membuat serangan biasa menjadi nol. Tetapi pancaran kristal itu terkondensasi dari indera spiritual juga dan membuat dia terluka parah. Adegan ini membuat semua orang terpesona. Ketika para kultivator melihat bahwa iblis raksasa itu menghilang, mereka bersuka cita. Adapun inkarnasi iblis lapis baja hitam, dia benar-benar tidak percaya. Hanya dengan susah payah dan perencanaan dia mampu memanggil bahkan hanya perasaan spiritual dari diri aslinya. Sangat aneh bahwa pilar-pilar batu itu tiba-tiba berhenti bekerja tanpa diserang. Dengan penuh keraguan, wanita itu menyapu pandangannya ke arah dasar pilar, lalu mengusap salah satu dari mereka. Tanah tiba-tiba bergetar, dan pilar-pilar yang tampaknya utuh masing-masing mulai roboh. Pergantian peristiwa aneh ini menarik perhatian semua orang. Dasar pilar yang jatuh bergerigi dan penuh lubang, seolah-olah semut telah menggerogotinya. Ekspresinya tenggelam lebih jauh dan dia dengan keras memukul tanah. Sebuah ledakan gemuruh menggoncangkan bumi, menciptakan lubang sedalam 10 meter. Di dalam puing-puing berserakan emas, dia meraih tangannya ke arah puing-puing dan memanggil satu setitik ke tangannya. Dia melirik kumbang berkilauan dan berteriak kaget. "Kumbang pemakan emas, Anda telah mengubur mereka di tanah."
dia memelototi Linglong dari kejauhan. Linglong mencibir dan menarik tangannya dari luka di perutnya. Cahaya perak memudar seiring dengan cedera. Master Sable sekarang menatap piring bintang yang tidak bergerak dan tiba-tiba berkata, "Piring yang menantang bintang. Mungkinkah itu harta karun legendaris yang meniadakan batas antara alam, memungkinkan seseorang untuk melampaui mereka?" Ma Etziong memanggil bilah darahnya di depannya dan dengan ketakutan berkata, "Rekan Dao Sable, jangan buang pikiranmu pada hayalan yang sia-sia." Rekan Dao Xiong pasti bercanda. 7 keajaiban terkekeh. Binasalah pikiran itu, iblis belum dikalahkan. Dia pasti menggunakan banyak iblis jahatnya untuk memanggil jiwa utamanya. Dengan penghancuran formasi mantra, ini adalah kesempatan utama. Rekan-rekan Taois, ayo serang bersama. Ketika inkarnasi Yuanca mendengar ini, dia mencibir. Ekspresi tegas muncul di wajah Master Sable dan dia berteriak keras, "Iblis, kamu tidak punya banyak ruang untuk humor. Karena leluhur iblis tidak lagi ada di dunia ini, apa kamu yakin punya kesempatan untuk melawan kami? Hehe, jika kamu benar-benar berpikir begitu, kita akan bertarung. Anda tidak hanya telah kehabisan harta karun Anda, tetapi saya khawatir Anda kehabisan kekuatan sihir juga. Namun demikian, apakah Anda berpikir pembentukan mantra akan menjadi tidak berguna hanya karena Anda menghancurkan beberapa pilarnya?" Dia mencibir dan tubuhnya dengan aneh melengkung di depan loh batu di altar. Dia meletakkan tangannya ke lambang panggilan naga yang tertanam di dalamnya. Tablet bersinar dengan cahaya hitam dan mulai bergetar. Pada saat yang sama, angin hitam bertiup dari pilar-pilar batu yang hancur, menghasilkan pilar-pilar angin hitam. Pilar-pilar hitam ini berkicau keras dan pilar-pilar batu yang tersisa menyala, seolah mengaktifkan formasi mantra sekali lagi. "Cepat hentikan." Ketika Master Saber melihat ini, ekspresinya sangat berubah untuk yang terburuk. Tanpa pikir panjang, dia dengan liar melambaikan pedang langit melayang, melepaskan beberapa garis pedang berwarna kuning tua saat dia terbang ke arah altar. Ma Etziong dan 7 keajaiban tidak berani ketinggalan dan berlari mengejarnya. Guiling melambaikan kapak raksasa di tangannya, melepaskan beberapa roda cahaya perak sebelum menyelam bersama mereka. Lengan Lin Yinping bergetar, menghasilkan sepasang bulan sabit merah dan menyerang juga. Setelah pembantaian sebelumnya, semua kultivator dilemparkan ke dalam amarah. Takut bahwa iblis akan dapat membuka segel kembali dan menghidupkan kembali keberadaan yang menakutkan. 2 inkarnasi ki iblis dilepaskan sekali lagi. Cahaya spiritual dan ki jahat bercampur di dekat altar, pertanda pertempuran besar lain yang akan datang. Selama semua ini, 2 orang belum bertindak. Mereka saling berhadapan dari jarak 30 meter. "Apa katamu?" Hati Hani tenggelam setelah mendengar transmisi suara yang tidak terduga. Linglong dengan tenang menatapnya dan mengulangi, "Aku berkata untuk meminjamkanku kuali surgawi Anda." Hani menyipitkan matanya dan mendengus. Aku bertanya mengapa. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak ingatan Silver Moon yang dia miliki, wanita itu sekarang benar-benar orang asing, seseorang yang harus dia waspadai. Dia melirik para kultivator lainnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Saya ingin menggunakan inkarnasi binatang suci kuil langit. Binatang itu milik seorang tokoh terkenal dan agung di alam roh. Inkarnasi adalah tubuh yang cocok untuk saya. Jika saya memiliki tubuh manusia dan bertarung, saya akan sangat menderita." "Saya tidak akan." Terhadap harapan Linglong, Hani memberikan penolakan tumpul. "Apa?" Mata Linglong menjadi dingin dan permusuhan berkobar dari sikapnya. Hani memelototi wanita itu. Karena rasa spiritual Yuanca tidak ada lagi, saya melihat tidak perlu melakukan hal lain. "Apakah kamu ingin mati?" Linglong tersenyum tanpa sedikit pun amarah dan mengangkat salah satu jarinya, menghasilkan garis kristal sepanjang inci. Ukurannya berfluktuasi seolah-olah bersiap untuk menembak. Kemudian jeritan melolong terdengar dari arah altar. Iblis jahat berkeliaran di hadapan raksasa berkepala 3. Raksasa berkepala 3 muncul darinya. Linglong menghilangkan cahaya kristal dari jarinya ketika dia melihat perubahan penampilan iblis. Dia menghadap Hani dan berteriak keras. "Iblis dengan paksa menggunakan teknik untuk mencapai puncak kekuatannya. Jika Anda tidak meminjamkan saya kuali Anda, maka kita semua akan mati." Begitu dia selesai berbicara, raungan yang memekakan telinga mengguncang kabut hitam dan seberkas cahaya hitam meluncur ke arah Master Sable. Dalam keterkejutannya,
Master Sable melambaikan pedang langit melonjak dalam lingkaran, melepaskan garis-garis pedang kuning yang tak terhitung jumlahnya untuk memblokirnya. Tapi itu tidak ada artinya. Ketika Ki Iblis berkeliaran dengan keras, itu menghilang segera setelahnya. Saat tatapan pria tua itu masih fokus ke arah serangan itu, garis hitam muncul di atasnya tanpa suara. Setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Master Sable langsung bereaksi begitu dia merasakan iblis. Dia dengan cepat mengayunkan pedang di belakangnya, lalu meluncurkan dirinya berlawanan dalam seberkas cahaya saat dia mencoba melarikan diri. Kepala kiri dan kanan iblis raksasa mencibir ketika mereka melihat ini, dan membuka mulut mereka untuk memuntahkan dua sinar cahaya hitam, melarutkan pedang Ki yang telah dilepaskan Master Sable sebelumnya dan dengan mudah mengalahkannya. Penghalang yang diciptakan Master Sable dari 8 cermin trigam dan ornamen batu gioknya dengan cepat meleleh, membuatnya sama sekali tidak berdaya. Dalam ketakutannya, Master Sable dengan liar menghantam pedang langit melayang ke segala arah, mengelilinginya dalam lapisan cahaya yang menyilaukan. Cahaya kuning berkedip dari ledakan hitam yang dihasilkan, menghilang sama sekali. Yang tersisa dari Master Sable adalah tangisan yang menyedihkan sebelum suaranya benar-benar dibungkam. Cahaya hitam berlama-lama di udara setelah menyerang tubuh, menghanguskan jiwa baru lahirnya dan harta sihirnya sampai mereka benar-benar dihancurkan. Ketika yang lain melihat ini, mereka tercengang. Master Sable telah bertempur di sepanjang pertempuran hanya baginya untuk memenuhi akhir yang tiba-tiba. Sekarang mereka bisa melihat iblis berkepala 3 dengan jelas. Mereka merasa darah mereka menjadi dingin. Tampaknya itu adalah transformasi wanita lapis baja hitam. Saat ini tingginya 12 meter dan kepala tengahnya benar-benar sama, memiliki keindahan aslinya yang luas. Namun dua kepalanya yang lain berukuran sebesar barel dan memiliki penampilan yang menakutkan dari dua kepala serigala hitam legam. Sebagian besar tubuhnya ditutupi baju besi dengan bulu hitam terbuka dari apapun yang dibiarkan telanjang. Keenam lengannya juga ditutupi sisik hitam pekat. Meskipun mereka tidak memegang senjata, mereka memiliki cakar tajam yang bersinar dengan cahaya hitam dingin. Baik itu penampilan atau pembantaian mutlak Master Sable, mereka berdua adalah penyebab teror. Meskipun vitalitas besar yang dia konsumsi dari tindakannya, dua kepala serigalanya masih terlihat baik, tetapi kepala manusianya benar-benar pucat dan cahaya ungu yang bersinar dari matanya hampir redup. Selain itu, inkarnasi dua iblis bersayap yang awalnya dia lepaskan telah menghilang setelah penampilannya sebagai raksasa berkepala 3. Kemungkinan dia tidak bisa mempertahankannya setelah transformasinya. Ketika yang lain melihat bagaimana iblis melemah, mereka saling bertukar pandang dan dengan cepat melanjutkan serangan mereka. Mereka tidak mau diam dan dimusnahkan. Cahaya merah dan perak menyelimuti iblis dalam rentetan yang terus-menerus, tidak meninggalkan waktu jeda bagi makhluk itu. Setelah sebelumnya menunjukkan kekuatan menakutkan, iblis berkepala 3 tampaknya tidak mampu meluncurkan serangan lain pada tingkat kekuatan itu, dan hanya bisa meledakkan suap ki hitam dan melambaikan tangannya untuk secara paksa memblokir serangannya. Ada yang salah. Linglong berteriak khawatir. Tubuhnya kemudian kabur dan tiba di atas altar yang dikelilingi oleh iblis jahat. Dia menatap ke iblis di bawah dan mengangkat alisnya setelah beberapa saat pemeriksaan. Kemudian dengan cahaya kristal melilit, dia masuk ke dalam. Hanli agak terkejut dengan ini. Dia sebelumnya bisa menolak Linglong karena dia bertaruh bahwa dia tidak bisa menyerangnya. Dia masih bisa samar-samar merasakan keberadaan roh artefak di dalam pedang terbangnya. Tampaknya setelah keduanya menyatukan jiwa mereka, hasilnya masih sebagian roh artefaknya. Meskipun rasa spiritual Linglong sangat kuat dan dia tidak memiliki kendali atas dirinya, dia tidak takut Linglong menyerangnya. Jika dia benar-benar melukai dan membunuhnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Bagaimanapun, sebagian dari jiwanya adalah roh artefaknya. Itu adalah keadaan yang hanya sedikit yang bisa mengerti. Sekarang, bagaimanapun Linglong benar-benar meninggalkan keinginannya untuk wali. Hanli bingung, tetapi tetap mengalihkan perhatiannya ke ki iblis hitam pekat yang melingkari altar. Dia mengerutkan kening ketika mata roh cerahnya tidak bisa melihat melalui itu. Dia menatap iblis berkepala 3 yang mengambil sikap defensif, lalu melirik ke pilar yang samar-samar bersinar dengan cahaya spiritual. Sebuah pikiran melintas di benaknya dengan kesadaran, dan dia segera bertepuk tangan memanggil kilat yang meraung di ujung jarinya.
Selusin baut kilat emas melompat keluar, semuanya menyerang selusin pilar ki hitam yang telah terbentuk. Cahaya keemasan menyala dan guntur berdering dengan setiap serangan, segera menguapkan pilar hitam tanpa perlawanan. Semua kultivator memeriksa ini dengan kaget. Pada saat yang hampir bersamaan, suara dingin Linglong berteriak dari dalam altar. Yuanca, dirimu yang sebenarnya ada di sini. Hehe, seni inkarnasi iblis surgawi saya cukup baik kan? Kecakapannya cukup tinggi dan layak menggunakan teknik padanya. Tetapi karena saya hanya bisa menanamkan ki iblis sempurna dalam dirinya untuk waktu yang singkat, dia tidak bisa berubah menjadi iblis perang Jialun berkepala 3 yang benar. Namun ketika dikombinasikan dengan inkarnasi dan baju besi iblis saya, serangannya yang bertenaga penuh menyaingi seorang kultivator transformasi dewa. Sangat disayangkan bahwa persediaan ki iblis sempurna terbatas. Kalau tidak, aku bisa membunuh kalian semua sendiri. Mereka yang melawan iblis berkepala 3 berhenti menyerang ketika mereka mendengar ini. Pada saat itu, ki hitam melonjak di sekitar iblis, menyebabkan kepalanya berubah penampilan. Kepala tengah berubah menjadi wajah pria bertanduk yang matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah ungu. Wajahnya jelas milik eksentrik berkepala besar. Adapun 2 kepala lainnya, mereka milik inkarnasi iblis bersayap. 3 entitas yang berbeda ini secara paksa digabung bersama. Ketika mereka melihat tampilan yang menakutkan ini, para kultivator yang sangat berpengalaman terkejut dan memperlambat serangan mereka. Dengan penampilan yang sebenarnya terungkap, kepala tengah menjerit dan wajahnya mengenakan cemberut jelek. Baju besi hitam yang dikenakannya di tubuhnya tumbuh dalam ukuran besar dan benar-benar menutupi tubuh dan kepalanya. Pada saat yang sama, dia melambaikan 6 lengannya, memanggil 2 pedang hitam, 2 tombak, dan 2 pedang ke masing-masing tangan. Iblis menggeram dengan niat membunuh sebelum menerkam ke arah para kultivator. Sementara itu, ki jahat yang mengelilingi altar membiarkan gema teredam diikuti oleh suara ledakan. Yuanca, menurutmu apa yang kamu lakukan? Linglong berteriak dengan marah dari altar. Selama aku bisa menghancurkan segel, misiku akan selesai. Tanpa gangguan dari dunia roh, dunia ini akan segera menjadi rusak oleh ki iblis yang sempurna. Dan itu hanya akan menjadi masalah waktu sebelum menjadi bagian lain dari dunia ras suci kita. Tawa mengejek terdengar, dan ki iblis di dekatnya tiba-tiba bergegas ke altar dalam pusaran. Kemudian, ki iblis di dekatnya benar-benar menghilang, hanya menyisakan wanita berpakaian hitam dalam pandangan. Fragmen jiwa Yuanca. Dia tidak lagi memakai baju besi iblis, tapi dia mengangkat bola hitam seukuran kepalan tangan. Bola bersinar dengan cahaya hitam dan ukuran tubuhnya berfluktuasi. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya bersinar seperti pelangi. Tampaknya berisi semua iblis jahat yang telah diserap beberapa saat yang lalu. Ketika Hani melihat ini, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Dia tiba-tiba teringat cahaya pelangi merakin spirit yang telah dikumpulkan oleh jiwa utama Yuanca. Mungkinkah ini? Dengan ki jahat bergerak di sekelilingnya, dia mulai mengucapkan mantra dan meraih salah satu tangannya dengan gerakan aneh. Cahaya dan bayangan dipancarkan perlahan di atas tubuhnya. Sosok Linglong dengan anggun melayang ke sisi altar. Dia menatap langit dengan ekspresi ketakutan. Hani dengan aneh mengikuti tatapannya dan menemukan bahwa perubahan yang menakjubkan telah terjadi dalam konfrontasi antara 2 harta roh surgawi. Bentuk piton bendera telah berubah menjadi seperti bola hitam pekat yang seukuran bangunan kecil. Itu berisi pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya yang memikat orang-orang yang melihat, tetapi itu tidak menghasilkan suara sedikit pun. Adapun banyak karakter jimat perak dirilis dari bentuk lotus penguasa 9 roh. Mereka menghilang ke dalam bola segera setelah mereka menyentuhnya. Dengan munculnya bola hitam di langit dan bola hitam di tangan Yuanca, Hani merasakan firasat aneh. Dia tidak tahu apa yang Yuanca rencanakan, tetapi di dalam 2 bola hitam berisi sejumlah ki iblis dan kekuatan roh yang menakutkan. Dia tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Dalam sekejap mata, Hani mengambil keputusan dan dia melambaikan tangannya ke boneka seperti manusia di sisinya. Dia kemudian mengeluarkan kedipan hitam pekat, melepaskannya ke arah bola besar angin hitam di udara. Garis hitam yang diluncurkan dari boneka itu adalah pisau yang terbuat dari berlian esensi iblis yang terakhir dari harta karun di cadangan Hanli. Hanya sesaat setelah itu dirilis, itu tiba di depan bola raksasa angin hitam. Segera masuk dan angin hitam mulai hidup dan banyak putaran di dalam bola mulai mengaduk dengan keras. Permukaannya tampak melengkung.
Tekanan spiritual yang dipancarkannya menjadi kacau seperti gunung berapi di ambang erupsi. Adegan ini menyebabkan senyum Yuanca membeku. Ketika Linglong melihat ini, dia teringat sesuatu dan dia mendesah dengan senyum tipis. Mustahil, bagaimana pisau tunggal dapat mengganggu bendera angin hitam? Yuanca berteriak dengan tak percaya. Dia tidak bisa melanjutkan mantranya dengan bola di ambang kehancuran dan dipaksa untuk menunjuk bola hitam di tangannya, memukulnya dengan segel mantra abu-abu. Angin membelah udara dan bola hitam bergetar, menyalurkan seberkas cahaya ke pusaran angin besar di atasnya. Ekspresi Hani tenggelam dan dia meminta bonekanya melepaskan segel mantra juga. Pisau itu tumbuh dalam ukuran sebelum menggeliat liar di dalam bola, mengganggu stabilitas jarak jauh yang mungkin didapatnya. Kau mencari mati. Wanita lapis baja hitam itu marah pada tindakannya dan mengulurkan tangannya ke arah Hanli, memadatkan tekanan spiritual besar-besaran di atasnya. Hati Hani bergetar saat dia langsung berpikir untuk bergerak, tetapi Linglong telah bertindak lebih cepat. Dia dengan lembut melambaikan tangannya ke arahnya, menghasilkan ledakan yang menggema. Cakar iblis hitam dan tangan putih bertabrakan di udara, menghasilkan cahaya hitam putih yang berkilauan dan retakan ruang sobek. Apakah kamu lupa bahwa aku di sini juga? Linglong tersenyum menatap Yuanca dengan kaku. Dengan ekspresi sedingin es, Yuanca tetap diam. Dia tahu bahwa Linglong tidak memiliki tubuh fisik dan menerima cedera berat dari diri aslinya. Tetapi dia masih bukan musuh yang bisa dia hadapi dengan mudah. Jadi sepertinya butuh waktu sebelum kemenangan pasti. Aku tidak bisa menunda ini lagi. Yuanca melihat bahwa bola angin raksasa akan kehilangan kendali dan mengambil nafas dalam-dalam. Kemudian sosoknya kabur, menghilang seperti gumpalan asap. Linglong berhenti, lalu mengenakan ekspresi keras dalam realisasi. Rambut peraknya menjentik ke depan, menembak ke arah ruang kosong di bawah bola. Tapi sebelum rambut peraknya tiba, Ki hitam tiba-tiba mengembun untuk membentuk serigala hitam berukuran 3 meter dengan 2 kepala. Serigala itu mengungkapkan keterkejutan saat melihat rambut perak melesat ke arahnya. Tetapi segera berubah menjadi jijik. Dia mengguncang tubuhnya dan melepaskan duri bulu hitam berkilau dari punggungnya seperti rentetan panah. Saat serangan bertabrakan, dentang memekakan telinga terdengar dari udara. Serigala kemudian menggunakan kesempatan ini untuk terjun langsung ke bidang angin. Bola bergetar hebat sesaat sebelum menjadi sepenuhnya stabil. Pada saat yang sama, Hani merasakan bahwa pisau hitam menjadi melambat seolah-olah itu telah tenggelam. Dalam alarmnya, dia memerintahkan boneka itu untuk menyalurkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam pisau untuk memanggilnya dengan paksa. Tapi dengungan dingin terdengar dari bola dan pisau bergetar sebelum kehilangan koneksi dengan indera spiritual boneka itu. Tanpa pikir panjang, dia menepukkan kedua tangannya dan mengangkatnya, melepaskan 2 kilat setebal 1 kaki di udara. Sementara itu, pedang terbang yang berputar di depan mereka bergetar sebelum menderu dengan guntur. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya melompat di antara mereka, dan terkondensasi bersama menjadi naga banjir sepanjang 60 meter. Naga petir menari meraung tanpa henti dan mengacungkan cakar dan taring saat itu muncul. Begitu naga terbentuk, Hani memerintahkannya dengan sombong di bola angin raksasa. Penggunaannya yang agung dan mengesankan dari petir penakluk iblis sangat diperhatikan oleh semua orang. Bola raksasa angin hitam dipadatkan dari ki iblis murni. Jika disambar petir, mereka akan menghilang. Mengingat bahwa Yuanca tidak melakukan trik lebih lanjut. Saat ini terjebak dalam kebuntuan melawan paku hitam, Linglong terkesiap melihat naga petir. Meskipun dia memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan petir penakluk iblis Hani dari ingatan Silver Moon, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikannya secara pribadi. Kekuatan kilat datang sebagai kejutan baginya. Di dalam bola, serigala berkepala 2 telah menahan pisau hitam menggunakan cairan transparan. Ketika dia melihat, naga emas menggulung matanya yang merah tua dan kedua kepalanya melepaskan sinar merah. Dalam sekejap mata, kedua serangan itu bertabrakan. Tiba-tiba, kilat menari dengan liar dan bau darah mencekik udara. Darah berhasil menahan petir untuk saat ini. Ketika Linglong melihat cahaya merah, dia dengan cemberut merengut dan berteriak, "Kamu berani menghancurkan tubuhku seperti ini?" Sinar merah adalah esensi darah tubuh serigala. Wajar kalau pengorbanannya akan membuat marah tuan aslinya. Kenapa aku harus memberikan pertimbangan pada mayat dengan pemilik yang sudah mati?
Yuanca mencibir, tapi suaranya terdengar jauh lebih lemah dari sebelumnya. Wajah Linglong berubah karena amarah, tetapi dia segera tenang. Alangkah sombong, perasaan spiritual Anda tidak lagi pada tahap transformasi dewa. Apakah Anda masih bisa meledakkan bendera angin hitam? Dan meski begitu, mungkinkah itu membuka segelnya? Harusnya kamu sudah tahu itu. Yuanca menatap bola cahaya di altar dan dengan sinis tersenyum. Itu telah memicu bola angin dengan ki iblis. Dia kemudian menjalankan rencananya. Bola besar itu berkilauan dengan cahaya hitam dan jeritan nyaring. Semua pusaran yang terkandung di dalamnya digabungkan menjadi satu pusaran selebar 30 meter yang berkedip-kedip dengan cahaya. Serigala berkepala dua berada di tengah, menghembuskan cahaya hitam ke bendera hitam kecil. Segera setelah itu, pusaran itu mengeluarkan tekanan spiritual yang menakjubkan, diikuti oleh awan pelangi yang dilepaskan. Saat cahaya menyapu udara, dia meninggalkan setitik debu di belakangnya, hanya untuk kemudian diserap oleh pusaran dan meningkatkan kekuatannya. Bentuk lotus dari penguasa 8 roh tampaknya telah bereaksi, dan cahayanya memudar untuk kembali ke bentuk aslinya sebagai penguasa kayu hijau. Kemudian dengan tangisan, dia memanggil 8 hantu binatang buas di sekitarnya, menyerbu ke dalam kabut tanpa jejak keraguan. Ekspresi Linglong sangat berubah dan dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra, meludahkan piring menantang surga dari mulutnya. Dia kemudian menunjuk itu dan membuatnya berputar di udara dengan cepat tumbuh selebar 3 meter. Dia menekankan tangannya di atas piring dan jari-jarinya terentang. Cahaya kristal segera tumbuh keluar dari tubuhnya. Kemudian cahaya bintang emas bersinar dari permukaan piring dan membentang dari pusatnya. Ketika serigala berkepala dua melihat pusaran hitam, dia melihat ke bawah dengan jijik, seolah menahan tindakannya dengan jijik. Pada saat itu, sejumlah besar cahaya putih telah memasuki bola, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah menjadi kertas berkerut. Semakin dekat area kepusaran, semakin banyak ruang yang melengkung. Ketika Hani melihat ini, dia merasakan nafasnya menjadi dingin. Setelah menyaksikan air mata spasial yang sangat kuat di masa lalu, tubuhnya kabur saat dia mundur sejauh yang dia bisa di ruang yang berisi itu. Bonekanya mengikuti. Sementara dia melakukan ini, dia juga mengirim beberapa transmisi suara. Alice Guiling dan Lin Yinping jatuh saat mereka melawan iblis berkepala 3 menemui jalan buntu. Mereka tiba-tiba mundur ke arah dinding belakang daerah itu. Mayat Xiong dan Daois 7 keajaiban juga mendengar percakapan antara Yuanca dan Linglong. Dengan perubahan aneh dalam pusaran hitam, mereka tahu bahwa segala sesuatunya menjadi lebih buruk. Dengan mundurnya kedua wanita itu, mereka mengikutinya dan mundur dengan cahaya. Tiba-tiba kehilangan lawan-lawannya, iblis berkepala 3 berhenti karena terkejut, tetapi segera menjadi marah dan kabur dari pandangan. Langsung bergerak di depan Daois 7 keajaiban. Itu melambaikan senjatanya, secara paksa menghentikan jalannya dalam ledakan cahaya hitam. Pada waktu yang singkat, eksentrik berkepala besar telah berubah menjadi iblis. Dia tidak terlalu pintar. Setelah mengarahkan perhatiannya pada 7 keajaiban, itu berkedip beberapa kali tanpa menahan kekuatan sihirnya dan mulai mengejarnya, mencegahnya menyimpang sangat jauh dari altar. Hati 7 keajaiban tenggelam. Ketika ruang melengkung di sekitar pusaran hitam raksasa, piring menantang bintang akhirnya mulai menunjukkan kekuatannya. Dengan cahaya bintang yang berdenyut dari pusatnya, bola cahaya seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya keluar, mengecat garis-garis emas dimanapun mereka lewat. Adegan memukau seperti itu seperti bintang jatuh yang tersebar di langit malam. Serigala berkepala 2 mengabaikan serangan itu dan menekan pusaran hitam menjadi hiruk-pikuk yang lebih besar, menyebabkannya mengkonsumsi lebih banyak bintik cahaya putih dari sekitarnya, dan meningkatkan tingkat kompresinya. Tetapi pada saat berikutnya, serigala hitam kagum dengan apa yang disaksikannya. Cahaya bintang emas menyapu melewati bagian atas pusaran, bukannya mencolok. Apakah saya salah? Tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa terjadi dengan bimbingan indera spiritual? Serigala merasa bingung, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak normal dan salah satu kepalanya berbalik. Takut dengan apa yang dilihatnya. Kepala serigala lainnya dengan cepat mengucapkan serangkaian mantra dan melepaskan gelombang pelangi lain dari pusaran, berusaha mengisolasi cahaya bintang emas agar tidak bergabung bersama. Tapi kemudian Linglong berteriak, "Sudah terlambat, saya sudah membebaskannya." Begitu dia mengatakan ini,
Massa besar cahaya bintang berkumpul di sekitar 100 meter di belakang pusaran, diikuti oleh setetes siluet. Mengambang di tengah-tengah cahaya bintang, dia melihat sekelilingnya dengan bingung. Begitu Hani melihatnya, dia benar-benar terperangah. Bagaimana dia bisa sampai di sini?